Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, hari ini saya rindu membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa, kita satu di dalam doa. Segala pujian syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang indah di hari ini. Saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Biar Engkau urapi hamba-Mu, Engkau berkati setiap telinga yang mendengar, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini saya akan bagikan firman yang berjudul Mengelola Perasaan Terjebak. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Mazmur 118 ayat 24. Mazmur 118 ayat 24 yang berbunyi, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Marilah kita bersorak-sorak ini maksudnya bukan kebahagiaan atau kesenangan duniawi yang semua, melainkan kita bersorak-sorak karena kita percaya Tuhan pasti pegang kendali. Karena kita percaya hari ini Tuhan ada bersama dengan kita. Mungkin ada beberapa orang yang merasa berada pada poros tengah kehidupan mereka. Mereka nggak tahu mau kemana, ke kiri atau ke kanan, ke depan atau ke belakang. Bisa juga dalam istilah ekonomi, kita nggak tahu saat ini kita mau jual atau beli. Toko ini mau dibuka atau ditutup. Tidak ada kepastian. Doa belum terkabul, usaha belum menghasilkan. Mungkin ada yang merasa terjebak di hari ini. Dia merasa gak bisa kemana-mana. Masa lalu sudah berlalu, masa yang akan datang masih diangan-angan. Mungkin ada juga beberapa orang yang merasa belum menang atas hatinya karena masih teraduk-aduk dengan masa lalu dan masa depan yang belum pasti. Untuk itu, mari kita renungkan bersama firman tadi dalam Mazmur 118 ayat 24 berkata, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Karena kita percaya jika Tuhan izinkan hari ini, pasti ada tujuan Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan akan membawa kita ke hal yang lebih baik. Kita percaya bahwa hari ini ada rancangan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupannya kita. Sebenarnya manusia, siapapun kita, hanya hidup dalam 3 hari, yaitu yesterday, today, and tomorrow. Life is short, sehingga tidak perlu ada yang namanya depresi jika kita tahu bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan, sehingga kita akan bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ada 2 tipe orang. Tipe orang yang pertama, orang yang hidup di masa lalu. Orang ini gak akan happy. Orang ini akan merasa hari ini adalah penjara yang gak bisa membawanya kembali ke masa lalu. Namun tak bisa dipungkiri, kita pun sering memikirkan hal yang sama. Andaikan ya saya bisa kembali ke masa lalu, mungkin saya tidak akan berbuat ini dan itu. Pertanyaannya, kenapa harus kembali ke masa lalu? Masa kini adalah masa yang tepat untuk kita memperbaiki diri. Masa lalu sudah berlalu, say goodbye dan jangan kembali lagi. Hal yang bisa kita pelajari di masa lalu adalah kekurangan kita dan belajar dari apa yang salah, sehingga kita bisa memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih benar lagi. Tipe orang yang kedua, orang yang hidup di masa depan. Orang ini terlalu terambisi dengan masa yang depan sehingga tidak menghargai apa yang ada di hari ini di depan mereka. Orang ini biasa berkata kalau misalnya dalam keluarga, jika suatu saat anaknya minta waktu untuk bermain bersama orang tuanya, namun orang tua ini berkata, tunggu ya, 5 tahun lagi, kalau bapak atau ibu sudah mendapatkan uang untuk membeli rumah, baru bapak atau ibu ini akan bermain dengan anaknya. Waktu pun berlalu, anak ini semakin hari semakin dewasa. Dia sudah punya waktunya sendiri, dia sudah punya temannya sendiri, sehingga tidak lagi panggil kedua orang tuanya untuk bermain. Nanti pada saat inilah baru orang tuanya menyesal. Orang tipe ini adalah orang yang fokus kepada masa depan sehingga tidak punya waktu bersama dengan keluarga. Orang ini terlalu terambisi dengan masa depan sehingga tidak menghargai apa yang ada sekarang pada dirinya. 2 tipe orang ini absen di hari ini. Menurut mereka hari ini nggak menarik. Kalau boleh hari ini cepatlah berlalu. Mereka tidak menikmati hari yang Tuhan berikan di hari ini. Jika disuruh memilih,
baiklah kita memilih hari ini. Karena di hari ini kita akan menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Kita akan menikmati waktu bersama dengan keluarga kita. Kita akan menikmati waktu bersama dengan orang yang kita sayangi. Dan hari ini kita akan belajar untuk memberi yang terbaik. So, di sini saya akan kasih 3 tips sederhana agar kita mampu mengelola perasaan terjebak, sehingga kita mampu memaksimalkan hidup setiap hari dan kita nggak stuck. Yang pertama, nikmati apa yang belum sempurna asal di tangan Allah, tapi jangan nikmati dosa. Maksudnya, nikmati setiap proses Allah dalam hidupmu. Jangan tergesa-gesa sampai pada tujuan, karena proses sama penting dengan tujuan. Supaya ketika kita tiba pada tujuan, kita adalah orang yang banyak belajar. Apapun yang belum sempurna dalam hidupmu, masih trial and error, belajarlah dan nikmatilah. Nikmatilah sebelum kamu menjadi sukses. Jangan frustasi, jangan mengeluh, bersyukurlah dan minta kekuatan agar proses ini bisa berlalu. Yang kedua, ampunilah dirimu sendiri dan bangkitlah dari kesalahan. Today the best way. Hari ini adalah hari yang tepat. Mengampuni itu bukan melupakan, namun mengampuni itu merelakan. Merelakan setiap kesalahan yang pernah kamu perbuat. Bahkan merelakan jika kamu pernah disakiti, dikecewakan, atau bahkan diremehkan. Berdoalah, minta Tuhan berikan keikhlasan untuk kita mampu menerima hal-hal yang gak bisa kita ubah. Dan berdoalah, minta kekuatan kepada Tuhan agar kita diberikan keberanian untuk mampu mengubah hal-hal yang bisa kita rubah. Yang ketiga, teruskanlah apa yang baik yang sudah ada pada dirimu dalam kasih karunia Allah. Apa yang kamu lihat baik dalam dirimu, teruskanlah itu. Evaluasi dan introspeksi apa yang baik yang alkitabiah yang sudah ada pada dirimu. Hari ini adalah langkah yang tepat untuk membuat step kemajuan. Buatlah langkah-langkah baby kalau belum bisa membuat langkah yang besar. Kalau belum ada terobosan, buatlah langkah-langkah kecil yang maju dalam hidupmu. Ketaatan pada hal yang sederhana akan membawa kamu pada perkara yang besar. Jangan remehin hari ini setiap taburan-taburan kecil yang kamu lakukan. Sukses kita tidak hanya tergantung pada tuain yang kita terima, atau keberhasilan kita hari ini tidak hanya tergantung pada panen yang kita dapatkan, melainkan pada benih yang kita tabur. Kalau Anda mau tahu hari ini Anda masuk dalam kategori menang atau kalah, caranya gampang. Malam sebelum tidur, introspeksilah sepanjang hari ini dari Anda bangun pagi sampai mau tidur kembali di malam hari. Apa saja yang sudah Anda tabur? Kalau yang Anda tabur adalah semua baik, Anda dapat beristirahat dengan nyenyak dan senyuman di wajah. Sekalipun hari ini Anda belum panen apa-apa, namun Anda adalah orang yang paling berhasil di seluruh dunia. Belajarlah menilai diri setiap hari. Belajarlah mengintrospeksi diri setiap hari, bukan berdasarkan panen yang saya terima atau yang kita terima, namun berdasarkan benih yang kita tabur. Dalam Hosea 10 ayat 12 berkata, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Di sini kita diajarkan untuk menabur dalam keadilan, baru nanti menuai menurut kasih setia. Perkara besar terjadi dari taburan kecil yang kita lakukan. Kalau saat ini kita nggak tahu mau melakukan apa, kita melihat ke depan seperti nggak punya pengharapan, hidup kita dipenuhi ketidakpastian, kita datang dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau mau bawa aku kemana? Kita bertanya, Tuhan, apa yang Engkau mau lakukan dalam hidupku? Dan Tuhan tidak menjawab, 3 kali jangan bertanya lagi. Itu berarti kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan Tuhan yang harus menjawab doa kita. Cari Tuhan bukan di sorga, cari Tuhan di dalam dirimu yang Tuhan sudah tanamkan pada tahun-tahun sebelumnya. Tabur itu, sirami itu, dan terus lakukan itu. Tidak ada giant step tanpa langkah-langkah baby. Langkah-langkah kecil itu yang akan membawa kamu pada tujuan. Yang sudah berdoa, teruslah berdoa. Kalau ngalamin masalah, datanglah kepada Tuhan.
Kalau nggak punya pengharapan, justru mendekatlah kepada yang punya pengharapan, yaitu Tuhan. Setelah mendengar hal ini, kehidupan kita mungkin nggak akan berubah. Tapi diri kitalah yang berubah, maka hal itu akan merubah keadaan kita. Amin.